Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Hidayat dari kelas 12 MM3. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah resensi novel. Latar belakang. Untuk mengetahui informasi dari sebuah buku, kita dapat memperoleh melalui membaca resensi buku tersebut. Kolom resensi ini biasanya termuat dalam surat kabar atau majalah. Buku yang diresensi merupakan buku yang baru diterbitkan. Melalui resensi, masyarakat pembaca dapat memperoleh informasi penting tindaknya buku itu dibaca dengan berbagai keunggulan dan kelemahan yang terdapat pada buku tersebut. Dalam kegiatan resensi juga perlu adanya penelitian yang seimbang. Penilaian yang seimbang akan memberikan makna tersendiri bagi penulis dan pembaca. Pengertian resensi. Kata resensi berasal dari kata resensie, bahasa Belanda, yang berarti membicarakan dan menilai atau borderland and beschouwen, sepadan dengan bahasa Belanda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna resensi buku merupakan pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. Berdasarkan kedua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa resensi merupakan sebuah kegiatan menilai atau menimbang kembali. B. Tujuan resensi: membaca buku atau publik yang belum berkesempatan membaca buku yang diresensi, mengetahui kelemahan dan kelebihan buku yang diresensi, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan, mengetahui perbandingan buku-buku karya penulis lain yang sejenis. Bagi penulis buku, informasi sangat bermanfaat bagi kreativitasnya. Identitas resensi. Judul buku: Berdamai dengan Diri Sendiri, penulis Mutia Sekti, penerbit Psikologi Karner, tanggal penerbit Oktober 2018, bahasa Indonesia, ISBN 978 602 659 5973, tebal halaman 216 halaman. Isi resensi: proses kekaguman kita kepada orang lain bisa jadi lebih baik, tapi bisa juga jadi tidak baik. Apa sebabnya? Sikap kekaguman yang berlebihan tak urung juga bisa membuat kehilangan jati diri kita yang sesungguhnya. Kalau memang sosok kita kagumi memang sosok yang benar-benar kita patut teladani, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Sayangnya hal ini akan berbanding terbalik jika figur yang kita idolakan hanya membuat kita sekedar ikut-ikutan. Contoh kecil: ada orang yang begitu sukses menjalani bisnis pakaian. Kemudian banyak orang yang merasa bisnis pakaian sebagai bisnis yang menjanjikan. Akhirnya banyak orang berlomba-lomba untuk berbisnis di bidang yang sama. Bisnis yang mulainya menjanjikan, lama-kelamaan hanya menjadi jamur di musim hujan. Banyak penjual yang mengambil dari tempat yang sama dan persaingan harga diri terjadi di mana-mana. Akhirnya nilai jual menjadi rendah sebab terlalu banyak penawaran, sementara permintaan tetap. Belum sempat untuk mencicipi suksesnya berwirausaha, mereka hanya sekedar ikut-ikutan berbisnis ini, justru bingung untuk mengembalikan modal. Apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita harus yakini sebagai sesuatu yang terbaik. Tuhan tidak pernah salah alamat. Kita sudah mendapatkan pesan terbaik darinya, tanpa perlu banyak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Rumput tetangga mungkin terlihat lebih hijau, tapi belum tentu sama suburnya dengan rumput kita sendiri. Jadi intinya, kita boleh mengagumi sosok tertentu jika nilai mereka memiliki nilai plus dalam kehidupannya. Hidup ini sudah ramai dengan konflik di lingkaran keluarga, lingkungan kerja atau sekolah, pertemanan, komunitas, dan lain sebagainya. Semua konflik tersebut pastinya memforsir pikiran dan perasaan kita untuk menemukan solusinya. Jika konflik itu dibiarkan menjaga, maka masalah-masalah selanjutnya pun hanya sekedar tertimbun tanpa hikmah, apalagi makna. Kembalikan lagi segala pikiran negatif yang mendera diri kita menuju ke titik asalnya. Cari apa yang menjadi penyebabnya dan cobalah untuk menemukan solusinya. Seseorang dinyatakan beranjak semakin dewasa saat ia mulai mampu mengendalikan dirinya agar tidak mudah lari dari kenyataan. Hadapi walau pahit dan terlena saat manis. Semuanya punya durasi yang pahit dan manis. Sama-sama akan berakhir, jadi kita tidak perlu bersedih saat gagal, kecewa, dan kehilangan.
Sebaiknya kita tidak terlalu senang saat bahagia, bercanda, dan merasa bangga. Semuanya hanya sesaat dan tidak bertahan lama. Mulailah mengenali siapa dirimu sebenarnya, gali dan temukan kekuatan dirimu yang mungkin selama ini sudah kau kubur dalam-dalam. Alihkan fokusmu yang mungkin sebelumnya terlalu meratapi kesedihan dan menuju kepada eksplorasi kemampuanmu. Beranilah untuk mengambil keputusan atas pilihan hidupmu. Mulailah tidak terlalu memedulikan apa kata orang yang terlalu sering mengintervensi kehidupan. Hidup ini kita sendiri yang menjalani. Jika kita terlalu patuh pada orang, saat kita jatuh mereka belum tentu mau akan keputusan yang sudah kita ambil sebelumnya. Maka dari itu, belajarlah teguh untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihan kita. Dengan demikian, kuatlah sudah identitas diri yang melekat dalam hidup kita semua. Keunggulan buku. Keunggulan buku memberikan kejelasan bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri tanpa mengikuti gaya orang lain atau idola kita. Buku ini juga memberikan cara tips bagaimana kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri walau ada tantangan yang harus kita hadapi. Buku ini juga memberikan kita pesan moral yang positif untuk diri kita. B. Kelemahan buku. Banyak tulisan yang tidak terlihat karena sebagian tulisan bentuknya terlalu hitam dan tulisan novel ini tidak terlalu jelas. Ada yang bisa dibaca dan ada yang tidak bisa dibaca tulisannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ferry Hidayat dari 12mm3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.